Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi di apa tuh namanya pelatihan atau webinar kursus ini, di mana saya akan memberikan terus ya tips-tips bagaimana cara beriklan di Facebook Ad gitu. Dan sebetulnya ketika berbicara pelatihan Facebook Ad, itu akan mencakup semuanya. Ya harus bisa WordPress, ya harus bisa mengerti setting di si panel gitu kan. Itu tuh banyak banget yang harus kita dipelajari gitu ya. Copywriting, bikin konten gitu ya. Nah, jadi kan kemarin itu waktu episode 1 ya, saya lihat dulu. Pertama kan ini ya, fundamental. Kita review ulang dulu ya. Fundamental artinya kan membahas mental yang harus kuat ya. Bagaimana diri kitanya berarti kan, istilahnya si yang mau ngiklannya, ini belum sampai kita membahas bagaimana cara kita untuk, membuat orang itu tertarik, gitu kan. Bagaimana cara untuk orang-orang itu kita mengetahui, eee, sisi kelemahannya itu di mana gitu, supaya orang itu tertarik gitu kan. Nah, itu kan memerlukan ilmu, eee, bisa juga dari Neural Linguistic Programming ya, di NLP bisa, tentang psikologi bisnis juga bisa gitu kan. Kita harus, ada pendekatan-pendekatan dan harus memakai itu gitu kan. Itu belum sana ya, itu nanti ya, gitu. Jadi kita nanti teks bertahap ya. Ini baru baru pribadinya sendiri ya untuk menguatkan apabila mau closing atau tidak, itu kita harus siap tempur ya. Nah, jadi, pertama kan akunnya ya, akun minimal 2 tahun. Nah, terus sesudah minimal 2 tahun ini kan teman-teman harus membuat fanspage dulu ya, membuat landing page dan fanspage. Nah, saya akan, mendemokan dulu apabila teman-teman belum tahu, mungkin kalau akun Facebook sudah pada tahu ya semua ya. Kita akan buat dulu satu contohnya. Saya sudah siapkan ini akun saya juga ya. Jadi teman-teman kan ini sudah login ya semuanya, seperti ini. Sudah seperti ini login. Nah, jadi teman-teman tinggal klik saja di sini. Kalaupun berbeda, nggak beda jauh ya. Nah, saya geser dulu ke sini. Nah, jadi di sini tuh, ini fanspage saya ya, ini halaman saya. Ya, cukup lumayan banyak ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau nambah ya tinggal diklik aja di sini. Nah, klik buat profil baru. Namun harus diingat jangan sampai namanya sama. Nih saya review lagi ya. Nah, kayak ini misalkan ini terapi cempaka hipnotis sama sama ini kan beda. Jadi gini, kalau misalkan terjadi namanya ke-band, saya pernah ngebuat nama terapi cempaka hipnotis itu ke-band. Nah, kalau kita ngebuat lagi namanya sama, terapi cempaka hipnotis, itu akan ke-band juga secara otomatis. Jadi jangan disamain karena itu dalam satu akun gitu ya, dalam satu akun. Jadi harus beda-beda, harus ganti nama gitu ya. Nah, jadi yang mulai konten profilnya juga harus diganti gitu ya. Kecuali kalau teman-teman beda akun ya, beda email, beda sandi gitu ya. Nah, itu apa tuh namanya? Kalau misalkan profilnya diganti masih masih bisa, tapi harus minimal itu harus diganti namanya, jangan sampai gitu. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman buat dulu ini ya, profil, kemudian apa tuh namanya, profil pribadi ya, atau halaman publik ya. Kita mau pakai yang mana gitu ya. Dapatkan nama kabar berita terkoneksi. Nah, ini kembangkan bisnis, kreator, dan organisasi dapatkan manfaat fitur profesional dan tetap akses orang lain. Ya, ini sih bisa aja seperti ini, tapi menurut aku sih kalau misalkan teman-teman kalau memang ini
untuk berjualan bisa di sini ya, di sini. Karena ini kan untuk berkembangkan bisnis gitu ya, untuk kreator juga bisa, untuk bisnis juga. Kalau ini kan untuk khususnya pribadi gitu ya. Tapi memang semuanya juga bisa gitu. Aku contohkan yang ini ya, yang halaman publik gitu. Jadi berikutnya kemudian klik. Nah, ini kasih nama, saya kasih namanya Yeskas aja ya. yeskas.co.id. Nah, kayak gini ya. Kategorinya apa? Kategorinya apa tuh? Jualan. Ada nggak? Jual. Nih, kita lihat dulu ya. Jadi ini harus ini ya, kategorinya juga perusahaan real estate atau perhiasan. Kategorinya misalkan dagang ya. Ini dagang. Grosir. Nah, ini ada ya. Kalau misalkan pendidikan. Pendidikan. Nah, ini situs web pendidikan, konsultan pendidikan, pusat penelitian. Nah, ini gini aja ya, situs web pendidikan, terus commerce, tidak ada ya. Jasa satu contohnya. Jasa kebersihan, jasa pedagang, atau jasa profesional. Edukasi. Ini nggak ada ya. Ini aja, ini saja nih pendidikan. Ini buat contoh dulu aja ya. Nanti sebetulnya bisa diedit, bisa ditambahkan. Untuk bionya, satu contohnya jual materi course ya, course, jual materi course berbagai jenis dan apa ya, satu lagi barang digital. Nah, setelah ini klik aja buat halaman. Oke, tunggu dulu. Dia masih loading ya. Dan namanya terverifikasi. Dan di sini suruh memasukkan nomor HP ya. Sebetulnya gini ya, kalau nomor HP itu bisa dimasukin hanya kalau misalkan sudah tertaut, karena kan dia ngirim ini ya, apa tuh namanya? Ngirim ngirim data nih. Nah, satu contohnya ini ya. Jadi kalau misalkan udah dipakai, sebaiknya bisa ganti yang lain. Ini cari Indonesia. Kalau nggak ada Indonesia, Jakarta ya. India, nah ada ya Indonesia. Tuh, ada situs web. Kebetulan saya situs webnya ada ya.
Make ini ya, yskas.co.id. Nah, ini nih. Nah, ini toko online saya ya. Kita klik, copy, kemudian dimasukin ke sini. Dulu. Salah ya. Oke, gitu. Terus ini nomor HP-nya lebih baik ganti dulu ya. Kita kosongin aja dulu nomor HP-nya. Emailnya juga kita kosongin. Jadi teman-teman kalau mau diisi aja ya. Kemudian berikutnya, ini nomor HP tidak boleh kosong, berarti harus pakai nomor ini dulu ya. Sebentar, saya lihat dulu HP di sini. Kenapa ya? Karena kalau kita ngiklan, nomor HP-nya itu kadang-kadang apa tuh namanya? Sulit ya. Itu harus dipindah. Jadi kan misalkan ngiklan nih pakai nomor HP-nya udah tersave ini, harusnya ya halaman ini yang harus diiklankan karena nomor HP-nya kan ini. Nah, idealnya itu satu halaman itu satu nomor HP. Itu untuk verifikasinya. Kalau sudah terdaftar, biasanya dia itu nggak mau ya. Jadi nomornya itu sudah terpakai kayak gitu. Jadi kita pakai dulu ya nomor yang memang tidak terpakai. Gitu. Pakai dulu nomor yang tidak terpakai. Tambahkan profil dan sampul, kosongkan aja dulu ya. Lewati, terus nomor WhatsApp ini hubungkan bisa diisi ya di sini, tapi saya lewati dulu. Undang dan halaman berikutnya, email marketing dan promosi, saya centang dulu ya di sini, selesai. Nah, ini kan sudah jadi ya. Ini artinya lain kali aja. Selamat datang di halaman desa.id, berarti Anda memiliki halaman, yakin bahwa ini Anda selalu menyukai halaman dan lihat yang baru lain kali gitu ya. Dan ini ada dashboard profesionalnya, nanti kita akan apa tuh namanya buat demo ya, ini ya kita buat demo. Nah, ini kan kita sudah punya, ini mau pasang iklan nih, mau ke Meta. Nah ini kan, nah ini kan ceritanya teman-teman nanti kan bisa di setup ya kesannya. Intinya kita sudah satu punya halaman yang bisa diiklankan gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan apa tuh namanya yang di sini tuh. Nanti kita akan perdalam lagi di sini untuk sebelum nanti ngiklan ya. Yang penting kita kenalkan terlebih dahulu. Nah, terus mengenai nama, sebaiknya cari nama yang menurut teman-teman itu nama-nama yang bagus, nama-nama yang tepat supaya tertarik. Seperti ini ya, yeskas.co.id berarti websitenya ada gitu kan, dan .co.id itu terpercaya gitu kan, mempunyai lembaga badan hukum gitu. Tapi kalau untuk pribadi tidak punya ya nggak masalah ya. Yang penting bisa dikenal aja ya. Nah, terus di sini itu kita ini ya, eh berarti ini buat halaman ya. Buat halaman sudah. Buat halaman Facebook. Nah, ini kan sudah ya. Nah, terus ini WhatsApp. Oh, jadi ini kan nanti untuk trackingnya. Nih ya. Jadi yang saya kenalkan terlebih dahulu ini ya.
Ini dulu nih, landing page ya. Landing page dulu, terus domain, hosting. Nah, itu ya. Nah, landing page itu seperti apa sih gitu ya. Nah, landing page itu, saya contohkan seperti ini ya. Nah, ini saya masuk dulu ke WordPress dulu ya. WordPress punya saya. Nah, ini ya bentuk landing page ya. Landing page itu seperti ini. Nah, jadi kan kalau website itu berbeda ya. Nah, kalau website itu seperti ini bentuknya website ya. Memang kan kalau ini script ya. Nah, ini script. Jadi teman-teman kalau mau belanja juga bisa di sini ya. Ini toko online saya. Nih, gitu ya. Nah, terus kalau misalkan landing page seperti ini. Nah, seperti ini landing page ya. Ini foto-foto saya juga mengajar di LKP, terus sebagai bendahara di LKP ya. Ini program hipnosis hipnoterapi. Itu. Jadi teman-teman yang barangkali yang minat silahkan ya untuk pelatihan. Disclaimer dulu ya, dikit. Oke, nah jadi dalam landing page itu ada maksud tujuan. Pertama adalah mengenalkan dulu lembaganya atau kalau pendiriannya. Terus di sini tuh apa yang dijual kebutuhannya, gitu kan. Kalau saya kan ini menyertakan sumbernya. Kalau diklik ini, maka sumbernya itu akan terdeteksi bahwa kita itu terdaftar di kementerian. Terus apa tuh namanya? Kita misalkan lihat yang lain ya. Satu contoh ini punya saya kan, ada demonya, terus ada kayak sertifikasi halal atau yang lainnya gitu kan. Untuk mereka tuh orang tuh trust gitu kan. Terus selanjutnya eh kalau ini kan kalau fasilitas ya fasilitas apa aja sih yang diberikan, ada supportnya gitu kan. Itu. Terus ini misalkan udah pelatihan dapat sertifikatnya. Kalau saya kan ininya jualannya jualan pelatihan ya. Kalau misalkan jualan produk berarti apa sih benefitnya? Itu ditulis. Itu. Terus ini demonya gitu kan. Nah, cara daftarnya gimana? Misalkan klik di sini misalkan. Nah, ini apa tuh foto-fotonya. Nah, terus mengapa gitu kalau misalkan salah satu bentuk produk itu mengapa kok Anda butuh. Nah, bisa ditulis kenapa misalnya Anda butuh gitu kan. Atau menjawab semua keluhan gitu ya. Nanti kan ada sesi di psikologi bisnisnya ya, di psikologinya. Nah, terus alasannya kenapa gitu kan. Sertifikatnya resmi dan terdaftar. Ini kan menjawab keluhan-keluhan yang memang selama ini wah takut nggak resmi gitu kan. Kantornya di mana, harus jelas, apakah sesuai kurikulum atau tidak. Nah, kan gitu. Eh terus di sini ada ini ya, terus ini testimoni kan, apa kata mereka gitu kan. Nah, ini juga testimoni jangan sembarangan ambil sih kalau bisa gitu ya. Harus yang ori gitu kan, minta dulu ke teman, ke review yang memang sudah ada di kita gitu, baru ditampilin seperti ini ya. Yang ada Pak Sugiarto, ini memang tulisan apa tuh kata-kata dari beliau gitu kan. Itu terus ini sama Pak Wiwi juga Pak Eka juga sama ya. Dan ini ada bukti-bukti transfernya gitu kan yang pernah bertransaksi dengan kami gitu kan. Itu. Nah, itu programnya 1, 2, 3 gitu kan. Nah, terus jadi bagaimana si landing page ini supaya orang itu percaya dan trust membeli produk kita kan gitu. Supaya kita nggak perlu banyak menjelaskan. Terus ada FAQ-nya. Nah, FAQ ini seperti ini ya. Nah, cara daftarnya seperti apa. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana kalau misalkan di Facebook. Salah satu contohnya saya ini dulu ya. Duplikat dulu di Facebook, kemudian klik di sini. Saya akan nyari dulu iklan. Saya akan nyari dulu iklan. Kita buka yang iklannya ya. Orang-orang kan biasanya suka muncul nih iklan. Ini nih, kayak ini nih ya. Jangan dulu ini ya. Biasanya sih langsung ke webnya nih.
yang exabyte. Satu contohnya apa ya? Kalau ini kan yang bersponsor, nah ini aja ya. Nih, nih ya kan satu contohnya ini Kang Apip nih ya. Nah, kebetulan saya juga alumni beliau gitu ya. Untuk di pelatihan kursus online membuat ini ya, course ya. Nah, misalkan di sini kan ada bersponsor, artinya kan ini jalan iklannya ya. Nah, bagaimana kita melihat untuk landing page-nya? Nah, berarti kan diklik di sini ya, itu. Selain ini namanya itu adalah copywriting-nya. Ini adalah copywriting-nya. Nah, ini kan nah nah ini tuh kata-katanya itu disusun gitu ya, sedemikian rupa sehingga tertarget. Nah, terus kata-kata ini, nah terus mengajak kan ini ya framework di sini. Klik ada tanda centangnya ke sini kan. Nah, terus diklik di sini. Ya, oke, saya open tab. Kita lihat nih bagaimana nih landing page-nya itu kan. Landing page-nya kan ada pop up-nya kan di sini kan bagus tuh. Nah, ini kan landing page-nya seperti ini. Tuh, landing page-nya. Tuh, ini landing page-nya ya. Nah, seperti ini ya, landing page itu seperti ini. Nah, ini membuat kursus online. Landing page itu seperti ini. Oh, kan? Nah, seperti ini ya. Jadi lengkap sampai terdaftar, sampai ada testimoninya semua. Ini namanya landing page ya. Itu. Jadi memfokuskan satu halaman dan menggiring untuk pembeli itu beli gitu ya. Nah, nanti ada diskon di sini gitu kan, seperti itu. Nah, ini juga kan ada tuh, ada FAQ-nya. Terus, nah seperti ini kalau login di sini gitu kan. Nah, seperti itu. Beda dengan company profile kayak kayak apa tuh namanya? Eh kayak ini ya. Nah, kayak ini yang kemarin saya lihat kan nih, kayak ini. Ini kayak kalau ini kan company profile. Nah, ini kan saya sudah memperkenalkan apa tuh namanya landing page ya. Landing page itu seperti itu. Terus yang beriklan itu nanti akan seperti itu. Jadi nanti tuh teman-teman harus seperti ini. Ketika iklan nantinya itu hasilnya itu seperti ini. Gitu. Dan ini bisa kita targetkan misalkan nih jatuhnya 50.000 sehari. Nah, itu tuh bisa misalkan targetnya itu 5.000 per hari yang melihatnya gitu, tayangnya gitu yang nah, itu kan banyak gitu kan. Satu contohnya itu. Terus intinya kan kalau ini kan artinya ini udah berjalan ya iklannya. Seperti ini. Jadi orang itu nanti komen di sini banyak ke bawah itu kan. Kemudian ada yang beli masuk secara otomatis itu kan, langsung beli gitu kan. Nah, kita akan memperkenalkan yaitu domain. Yaitu domain. Domain bagaimana sih cara beli domain? Nah, cara beli domain. Nah, cara beli domain. Cara beli domain. Jadi teman-teman bebas mau di mana aja belinya gitu ya. Silahkan misalkan eh, domain Indonesia ya. Satu contoh misalkan di ini aja ya di sini nih. Domanesia nih. Mau beli domainnya misalkan ya. Domain. Nah, domain itu adalah kita bisa beli gitu ya. Ya memang kalau saya kan memang sering belinya di Domanesia sama Exabyte gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belinya yang murah-murah aja dulu deh domainnya gitu kan. Misalkan kayak ini ya, apa tuh MyID. MyID kan murah tuh gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau brandingnya bagus ya pakailah ID. Ada yang online juga segini bisa gitu ya. Terus ada cloud, nah ada com gitu ya. Itu. Nah, ini kebetulan nih lagi diskon tuh ya kelihatan tuh lagi ada diskon tuh. Lagi ada diskon. Misalkan
Saya lagi cari apa ya? Akademi, academy, academy skill. Nah, kita cari di sini ya. Kita mau beli ini satu contohnya gitu kan. Satu contohnya kita mau beli nih Academy Skill ID gitu kan. Karena yang saya mau jual itu satu contohnya adalah satu buah materi ya, course-nya gitu ya. Nah, terus kalau misalkan teman-teman ada hubungannya dengan perusahaan, misalkan punya PT, punya CP ya, ya agak didekat-dekatkan lah gitu atau mau dimiripkan juga sama namanya silakan. Misalkan kayak saya misalkan yayasan pecinta kaum duafa Subang disingkat menjadi Yeskas gitu ya. Jadi itu seperti yang tadi ya, seperti ini nih. Nah, ini kan domainnya yeskas.co.id. Nah, kalau berarti ini saya ingin belinya yang ID. Tapi kalau khusus pendidikan kan sebetulnya ada berbagai jenis ya. Nah, ini .co.id dan harganya tentu pasti berbeda-beda. Ada yang bundle dengan hosting langsung double gitu ya. Terus ada juga yang ORG, ada yang info, ada .co, ada bis. Kalau bis itu murah ya, mulai dari 12 ribuan nih. Nah, terus ada yang live, ada yang top. Tapi kalau rata-rata sih pendidikan ini ya. SHC ID ini pendidikan, ACID ini pendidikan juga bisa ya. Ponpes ID juga bisa. Nah, ini kalau khusus-khusus yang pendidikan-pendidikan gitu ya, sekolah gitu kan. ORG itu organisasi gitu ya. Nah, terus .co.id itu satu buah perusahaan yang memang sudah punya legalitas gitu. Kalau .com itu yang memang rata-rata yang familiar .com gitu. Kalau cloud biasanya rata-rata yang aplikasi seperti Meiwa Cloud gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau misalkan toko misalkan bisa pakai ini ya, Academy Store. Nah, kan kalau misalkan tech, nah teknologi misalkan di bidangnya. Itu ya teman-teman. Nah, kalau ID juga bisa. Kalau ID itu ya lebih lebih masuk ke mana-mana sih sebetulnya. Nah, jadi saya akan contohkan di ini aja ya. Teman-teman sih satu contohnya beli di yang murah aja deh misalkan ya. Yang penting ada dulu di My ID. Mau beli sekalian bersama hostingnya. Jadi kalau misalkan domain aja di sini, kalau ini beli bundle hosting di sini. Jadi klik aja satu contoh di sini ya. Klik bagaimana nih isinya ya. Bundle yang beda. Nah, kalau ini kan ininya aja ya. Apa tuh namanya? Hostingnya apa tuh domainnya aja dibeli itu. Domainnya seperti ini. Nah, domainnya DNS sekali gratis. Nah, kalau jangan itu kalau dicentang ya nanti tak ditambah bayarnya. Lalu misalkan nih RP berapa itu kan. Nah, kalau misalkan kita belinya sama apa tuh namanya? eh hosting ya, hosting ini akan nambah gitu ya. Misalkan ini mau berapa nih paket hostingnya? Nih, misalkan kita pakai starter ya, starter. Terus starter itu mau yang berapa? 1 tahun misalkan ya. Nah, berarti harganya segini gitu kan. Ya untuk pemula sih kalau satu website sih masih bisa ya. Tapi kalau pengunjungnya sudah banyak, ya ini harus hati-hati gitu ya. Jadi harus upgrade, harus harus gede ininya ya, skornya itu ya. Nah, ya memang sih yang lumayan agak gede ya ini ya di super. Nah, ini setahunnya di 400. Ini bisa untuk minimal lah 2 website lah, 2 website atau 3 website masih kuat nih. Jadi nanti tuh ada domain utama, ada subdomain. Nanti kita akan jelaskan domain dan subdomain. Kalau subdomain itu kan misalkan yeskas.co.id itu kan aslinya domain asli. Kalau misalkan subdomain misalkan member dot yeskas.co.id. Jadi ada tambahan di depannya gitu. Ada embel-embelnya gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman langsung dicentang. Misalkan
instalasi aplikasi deploy, enggak. Cuman teman-teman misalkan kalau mau beli tinggal masukkan ke troli saja di sini, nanti tinggal ditransfer. Untuk contoh saya daftarin aja ya. Di sini bisa klik sini ke troli. Nah, nanti ini akan masuk seperti ini. Tagihannya ya. Masuk tagihannya. Ini suruh sign up ya. Ini tagihan segini. Terus domainnya Academy Skill ID gitu kan. 1 tahun. Nah, terus jadi totalnya itu 400. Nah, ini jangka setahun. Nanti setahun itu diperpanjang lagi. Gitu ya. Nah, terus suruh ini login dulu gitu ya. Suruh login dulu. Jadi nanti ada tagihannya tuh muncul gitu ya. Tagihannya tuh muncul. Di sini suruh perip dulu ya sebentar. Suruh perip dulu. Suruh perip dulu bentar. Nyari dulu ya. Kode verifikasi. Jadi dia minta ini dulu ya verifikasi ke apa tuh ke email saya. Kode OTP ya. Oke, udah ada kode OTP-nya. Kita klik aja di sini. Kita klik masuknya ke sini. Oke, nah ini ya. Nah, ini kita copy dan kita paste. Kita paste. Lalu verifikasi. Ini cara belinya ya. Cara belinya. Nah, teman-teman, kalau udah seperti ini, teman-teman itu belinya mau di mana nih? Belinya. Kemudian teman-teman kalau mau bertanya di sini ya, live chat. Ya biasanya sih mereka ini apa tuh namanya online 24 jam ya. Jadi kalau ini tuh diklik di sini tuh dia respon ya. Dia respon. Kalau kita mau ditanya-tanya silahkan apa yang mau ditanya gitu ya. Ini percakapan waktu saya tuh waktu waktu dulu ya. Waktu saya mau ganti domain gitu. Jadi teman-teman tinggal start aja di sini ya. Topiknya apa nih? Misalkan beli atau billing. Ya. Kalau tanya-tanya produk berarti ke sales. Kalau misalkan kita beli berarti ke billing payment gitu ya. Tinggal apa tuh di sini, halo Kak, apa gitu kan langsung start. Nanti ada jawaban kok gitu ya. Kembali lagi di sini. Nah, ini kan sudah seperti ini. Teman-teman tinggal saya udah membaca di sini. Nah, teman-teman maunya pakai lewat apa nih? Yang instan, pembayaran instan atau manual. Kalau misalkan instan itu langsung masuk langsung jadi. Ya teman-teman ya saran saya sih mendingan pakai instan gitu ya. Karena langsung tanpa lagi dicek-cek tuh langsung langsung jadi. Ya, misalkan kita pakai Kairis gitu ya. Pakai Kairis langsung apa tuh namanya? Bentar ya. Tambahkan pesanan di sini. Terus klik di sini. Ininya sudah masuk ya. Jadi yang harus bayar ini segini, termasuk PPN-nya. Ini PPN-nya tuh gini nih. PPN-nya. Jadi 489, 515, 510 gitu ya. Selesaikan dan bayar. Berarti klik di sini, klik di sini. Tadi salah ya. Bukan tambah pesanan tapi bayar di sini. Tinggal klik aja di sini. Tunggu dulu. Nah, seperti ini ya. Nanti juga akan ada apa tuh namanya ke WhatsApp juga ya, konfirmasi pembayaran, terus sama email tagihannya.
Itu, kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu dulu ya, guys. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi tinggal dibayar aja di sini. Gitu ya. Tinggal dibayar. Nah, kalau udah dibayar akan statusnya punya domain. Gitu ya, punya domain dan hosting gitu. Dan saya kan ini mendemokan ya, dan saya juga memang sudah punya gitu ya. Sudah punya di website Domainisia ini. Jadi sudah punya, jadi tidak usah beli lagi ya. Jadi saya sign in aja di sini ya. Nah, jadi saya tuh sudah punya domain. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman login, ini kan masuk seperti ini. Nah, ini saya punya domainnya adalah ITC Web ID. Nah, ini domainnya tuh ini ya. Terus sama Rumah Terapi Bis ID. Nah, kalau ini kan tagihan tadi. Ini yang belum dibayar itu kan. Nah, ini yang belum dibayar nih. Nih kan. Tuh. Nah, jadi nanti dikasih apa tuh namanya untuk loginnya di mana itu ada ya. Loginnya itu di mydomainisia.com. Nah, ini satu ya. Tapi saya ada dua. Ada duanya saya ada di uh, Exabyte. Saya punya di Exabyte. Ini akun saya di Exabyte. Nah, saya punya berapa apa tuh namanya domain. Nah, saya lumayan agak banyak ya punya domain. Ini domain saya. Nah, ini domain saya nih. Ini domain saya gitu ya. Ini domain. Ada iman apa tuh? Info terapi my ID, terus BSJ Run, terus ada terapi cuma hipnotis.com, ada Yescast, ada Yescast my ID. Nah, ini kan. Terus sama ini ya layanan saya satu. Nah, ini yang dinamakan adalah hosting, gitu kan. Hostingnya itu saya memilih di apa tuh produknya si panel hosting, Behringer. Nah, pemilihan hosting itu kan tadi juga kita sudah jelaskan ya. Ada beberapa bagian varian. Saya klik di sini. Nah, ini hostingnya seperti ini hostingnya. Nah, bagaimana sih penampakan hosting ini? Nah, jadi kita klik aja nih. Bagian mana ya? Lupa. Bentar ya. Ini ya, klik aja di mana aja sembarangan sini. Nah, ini masuk ke hostingnya ini ya. Apa sih yang saya pilih? Yang saya pilih itu misalkan ini Exabyte ya. Exabyte.id. Nah, yang saya beli adalah hostingnya yang ini nih. Nah, yang hosting murah. Nih, hosting murah. Saya pakai ini Behringer. Ini ya, Behringer. Nah, walaupun sekarang itu saya punya VPS gitu, ada VPS gitu. Cuman ya itu kan udah kelasnya lebih lebih up lebih jauh ya, kalau pengunjungnya udah ratusan, ribuan barulah pokoknya VPS. Gak masalah. Nah, jadi hosting ini ya. Jadi ini biayanya segini. Nah, jadi yang saya pakai itu ini ya, hostingnya itu ya, di Behringer. Nah, jadi teman-teman, gimana ya? Kita tutup dulu yang ini. Bentar. Yang ini ya, hosting yang ini. Nah, ini namanya, kemudian kan di sini ada IP address ya. Ini yang terdapat di BS Jaran. Ini yang dinamakan adalah hosting. Di mana hosting ini menyimpan file. Di mana sih menyimpan filenya? Nah, ini kita masuk ke file manager. Nah, ini ya menyimpan semua datanya. Datanya itu tersimpan di file manager semuanya ya. Jadi terutamanya di sini juga tersimpan ya di PHP, database ya. Nah, ini banyak di sini ya. Nah, ini yang saya kenalkan dulu ada hostingnya, nanti next kita akan
lebih jauh lagi, digarap lagi setelah teman-teman paham satu-satu dulu ya. Yang penting saya kenalkan dulu apa itu hosting, apa itu domain, apa itu landing page, gitu kan. Bagaimana cara membuat tadi halaman, ini kan sudah itu. Dan ini sudah nyampe 40 menit ya ininya, apa tuh namanya, materi yang saya berikan. Nah, terus yang selanjutnya teman-teman nggak mau ribet nih, misalkan teman-teman mau pakai layanan lain ya silakan. Teman-teman bisa searching sendiri pakai Berdo atau Manyar atau orderan online. Ya bisa pakai pakai itu bisa ya. Jadi di situ nanti teman-teman bisa melakukan, tapi saya tidak akan apa tuh tidak membuat tutorial di alternatif ini ya. Karena saya akan fokus di pembuatan nanti website untuk landing page-nya. Seperti itu ya. Karena akan lebih mudah untuk mengelolanya gitu ya. Jadi masih di episode 1 ya. Untuk besok lusa nanti kita akan masuk ke episode 2 yang membahas ini. Membahas ini ya. Membahas ini nih. Oke. Oke, segitu dulu lah. Sampai ketemu nanti. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman subscribe dulu ya, dukung channelnya. Sampai jumpa di kesempatan lain.